Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen. Menurut Joseph F. Kelly dalam buku Sistem Informasi Manajemen Pendidikan mengatakan bahwa sistem informasi manajemen merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang berdasarkan komputer yang menghasilkan kumpulan penyimpanan, perolehan kembali, komunikasi, dan penggunaan data untuk tujuan operasi manajemen yang efisien dan juga bagi perencanaan bisnis. Sistem informasi manajemen ternyata terbentuk karena ada 3 komponen yang mendukungnya. Yang pertama, sistem. Yang kedua, informasi. Yang ketiga, manajemen. Sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari 2 atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Henry Lucas dalam buku Amtuh 2011 halaman 175 mendefinisikan informasi itu sebagai suatu data yang telah diproses dengan cara yang bermakna bagi penerima dan nilai nyata yang diamati dalam keputusan sekarang dan masa depan. Ternyata informasi itu sangat erat loh hubungannya dengan data. Data itu merupakan fakta atau pesan yang belum diproses yang merupakan bahan baku dari informasi. Selanjutnya ada proses informasi. Ya, proses informasi ini yang pertama itu harus ada data. Data itu bisa dari kayak pesan tadi. Yang kedua itu adanya pemrosesan. Pemrosesan itu adalah melakukan atau pemeriksaan, pemilihan, dan penghitungan untuk membuat suatu keputusan. Dan setelah dilakukan semua itu, barulah didapatkan informasi, yaitu hasil dari pemeriksaan. Unsur yang ketiga yaitu manajemen. Manajemen merupakan proses pengelolaan dari mulai pengumpulan data hingga menjadi informasi, termasuk proses pentransferan informasi kepada yang memerlukan. Dalam sistem informasi manajemen, seseorang pemimpin atau manajer tidak akan mampu bekerja tanpa dibantu oleh bawahannya. Karena SIM tidak menerima data dari atasan atau dari satu bagian saja dalam organisasi, maka terjadilah pembagian tugas oleh pimpinan kepada bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun pembagian tugas oleh pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi antara lain yang pertama itu pengembangan SIM. Lalu yang kedua adalah pemrosesan data dalam SIM. Ternyata dalam pengembangan SIM ada 2 komponen juga nih di dalamnya. Yang pertama analisis sistem. Yang kedua manajer. Analisis sistem adalah orang yang merencanakan sistem informasi untuk manajemen, mengkaji untuk bekerjanya, merancang perbaikannya dalam suatu sistem. Lalu yang kedua adalah manajer. Manajer adalah sebagai seorang operator sistem yang menentukan perincian kritis sistem informasi yang dibutuhkan dan ia dapat menjadi analisis sistem juga. Pembagian tugas selanjutnya adalah proses pengelolaan data SIM. Proses kerja suatu SIM merupakan suatu alur yang kontinu dari mulai perencanaan sampai umpan balik. Dalam proses pengelolaan data SIM, ternyata terbagi menjadi 4 bagian. Pengumpulan data. Pengumpulan data itu dapat diambil melalui pengamatan secara langsung, melalui wawancara, melalui
perkiraan koresponden. Yang terakhir, melalui data pertanyaan. Selanjutnya, pengelolaan data. Pengelolaan data adalah suatu proses kegiatan pikiran dengan bantuan tangan atau suatu peralatan dengan mengikuti serangkaian langkah-langkah perumusan atau pola tertentu untuk mengubah data tertentu menjadi terbentuk atau tersusun sistem, sifat, atau isinya lebih berguna. Lalu penyimpanan data. Penyimpanan data itu termasuk di dalamnya pengarsipan ya. Adapun tujuan penyimpanan data, yang pertama itu sewaktu-waktu diperlukan bagi pemecahan persoalan dapat dengan mudah diambil. Kedua, untuk menjaga dan memelihara fisik arsip atau dokumen agar terlindung dari kemungkinan rusak, terbakar, atau hilang. Dan yang terakhir adalah pengeluaran data. Nah, kalau pengeluaran data itu adalah memindahkan data yang sudah jadi nih atau informasi dari bagian SIM ke bagian yang memerlukan, terutama pada pembuatan kebijakan, yaitu manajer atau pimpinan. Mungkin sampai di sini saja video kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman di-share video ini agar pelajaran yang kita dapat di sini bisa berguna untuk orang lain juga. Dan jangan lupa di-like dan di-subscribe, karena subscribe itu nggak perlu bayar, ya kan? Thank you very much. Arigatou gozaimasu. Kamsahamnida. Thank you. Terima kasih. Sampai berjumpa di video lainnya ya.